Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh di dagu. Halo guys, jadi hari ini kita lagi ada di mana sih ya? Monumen bersejarah. Ya, kita lagi ada di monumen yang sangat sejarah banget. Khususnya buat orang Jakarta pasti nggak asing banget sama tempat ini. Ini tuh tempatnya terletak di Jalan Lapangan Merdeka. Buat lebihnya, ikutin kami terus. Nah, guys, kalau kalian bisa lihat itu yang di atas itu adalah tugu. Tugu itu apa sih ya? Tugu itu adalah tugu yang dimahkotai emas yang dilapisi dengan kemasan. Nah, ini tuh kalau orang yang bikin itu dia itu bikin karena buat pertanda kalau ini tuh sebagai semangat perjuangan bangsa Indonesia, semangat yang berapi-api gitu deh guys. Ayo deh ikutin kami terus. Selain itu, Monas juga memiliki makna lambang kepribadian Dan kebesaran dan keunggulan bangsa Indonesia. Sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Lagi pula, Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan dari kolonial Belanda. Nah, Monas ini sendiri juga dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961, di mana pembangunan ini tuh dalam masa pemerintahan Ir Soekarno, dan pembangunan ini tuh dibantu oleh arsitektur terkenal yang udah terpercaya banget oleh Ir Soekarno. Nah, Monas ini sendiri mulai dibuka untuk umum itu pada tanggal 12 Juli 1975. Selamat siang Pak, Bapak dan Bapak siapa? Nama saya Emandrian. Adrian. Nah, Oh. terus Bapak, kira-kira apa namanya museum Monas ini bukanya setiap jam berapa aja sih? bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore untuk kawasan. Untuk kawasan. Iya. Kalau untuk tugunya itu jam 8 sampai jam 3 sore loketnya. Tapi setiap harinya itu ada kuotanya. Kira-kira berapa tuh kuotanya? Kuotanya 1.400 ya. Iya ya. 1.400-an 1.400 sehari. buat tubuhnya doang. Iya, tugunya yang ke puncak atas. Kalau buat museumnya? Bebas. Museumnya bebas. Bebas. Kalau untuk tiket masuk ke tubuhnya berapa Pak? Kalau dewasa 15 Kalau dewasa 15. sampai atas. Kalau anak-anak? Anak-anak itu pelajar jatuhnya. Belajar berapa Pak? Itu kisaran 4.000 5.000. Tapi kalau masuk itu ada syaratnya kalau buat pelajar. Beda sama mahasiswa ya. Kalau mahasiswa sekitar 8.000. Kalau mahasiswa. Kalau pelajar 4.000. 4.000-an. Yaudah Pak, makasih ya Pak. Udah itu dah. Ya. Ya, Oke. terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, jadi tim ini memiliki 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, mereka melakukan pertemuan pada tanggal 17 Februari 1950. Dan pertemuan kedua, mereka melakukan pertemuan pada tanggal 10 Mei 1960. Tapi sayangnya dalam 2 pertemuan itu mereka belum ada rancangan yang dianggap memenuhi kriteria dari Bapak Ir Soekarno.
Bentuk tugu yang menjulang tinggi dengan pelataran cawan yang luas mendatar merupakan representasi dari lingga dan yoni. Dalam ajaran Hindu, penyatuan lingga dan yoni akan menghasilkan kekuatan tertinggi. Selain itu, lingga dan yoni melambangkan kekhasan Indonesia, di mana lingga menyerupai alu dan yoni menyerupai wadah yang berupa lumpang. Alu dan lumpang adalah dua alat yang dianggap penting dan dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia, khususnya rakyat pedesaan. Jadi ini adalah dalam Monas ya guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini tuh bener-bener worth it banget. Buat didatengin, tempatnya juga luas, nggak expect banget bakal seluas ini. Lihat, ini banyak rame banget karena weekend, jadi rame di sini. Rekam Cak. Ini kita turun dari luar. Mau ngajakin Natasha doang. Lihat ini. Lalu akhirnya Soekarno menunjukkan beberapa arsitek ternama, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban. Mereka diusung oleh Soekarno untuk menggambar Tugu Monas. Namun sayangnya mereka berdua memilih untuk menggambar sendiri-sendiri, lalu hasilnya dipilih oleh Soekarno. Lalu akhirnya Soekarno memilih rancangannya Sudarsono karena menurut Soekarno rancangan Sudarsono lebih tepat untuk membuat tugu dibandingkan rancangannya Frederick.